Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama terkhusus khotib dan umumnya semua para jamaah untuk meningkatkan value atau nilai kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa harus takwa? Karena kalau kita ingin bangsa ini, negara kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan sumber daya alam yang melimpah, kemerdekaan finansial, kemenangan yang paripurna, maka di antara syaratnya harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 96, "Lau amana ahlul qura wattaqau." Kalaulah sebuah penduduk negeri mereka beriman kepada Allah, mereka bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Pasti kami akan bukakan, pasti kami akan beri kemenangan mereka, pasti akan kami beri kemerdekaan mereka dengan berbagai macam keberkahan-keberkahan, kebaikan-kebaikan, sumber daya alam yang melimpah minas sama'i wal ar, yang berasal dari langit dan bumi. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjelang hari kemerdekaan Indonesia pada hari Ahad tanggal 17 Agustus tahun 2025, kita dikejutkan dengan munculnya fenomena berkibarnya bendera One Piece di beberapa daerah di Indonesia. Tentu saja hal ini menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Ada yang menolak, bahkan mengecam tindakan tersebut sebagai tindakan kriminal yang bertujuan untuk memecah belah bangsa Indonesia. Ada juga yang mendukung hal ini sebagai bentuk ekspresi saja, memberikan pesan kepada pemerintah yang berkuasa, bukan bertujuan untuk memecah belah persatuan bangsa. Pesannya adalah, walaupun Indonesia secara de jure sudah merdeka, tetapi secara de facto rakyat Indonesia jauh dari kata merdeka. Banyak rakyat yang belum sejahtera, banyak warga yang masih di bawah garis kemiskinan, masih banyak penduduk Indonesia jauh dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari pro dan kontra berkenaan dengan fenomena tersebut, tentu saja sebagai warga negara Indonesia, kita sangat menyambut baik, menyambut dengan penuh kegembiraan, haru dan sukacita hari kemerdekaan ini. Bagaimana tidak? Pahlawan yang berjuang membebaskan tirani penjajahan di negeri ini sudah banyak mengorbankan hidupnya. Bahkan penjajahan di bumi Nusantara ini berlangsung begitu lama. Bangsa ini hampir dijajah selama 441 tahun lamanya. Tahun 1509 sampai dengan tahun 1602 bangsa Portugis datang menjajah kita, berarti kurang lebih sekitar 93 tahun. Tahun 1519 sampai dengan tahun 1521 bangsa Spanyol datang menjajah kita, berarti kurang lebih sekitar 2 tahun. Tahun 1602 sampai dengan tahun 1942 negara Belanda datang menjajah kita, berarti kurang lebih sekitar 340 tahun atau 3 abad lebih 40 tahun. Tahun 1942 sampai dengan tahun 1944 negara Jepang datang menjajah kita, berarti kurang lebih sekitar 3 tahun. Bahkan setelah kita menyatakan merdeka pun kita masih dijajah. Tepatnya tahun 1944 sampai dengan tahun 1947 datang pasukan Belanda dengan sekutunya. Pada waktu itu negara Inggris dengan membuat kekuatan baru yang disebut dengan NICA, berarti kurang lebih sekitar 3 tahun kita dijajah kembali oleh bangsa asing. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
untuk mengisi kemerdekaan pantas dan wajib bagi kita harus sesuai dengan semangat surat An-Nasr ayat 1 sampai 3. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan firman-Nya, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, telah datang pertolongan Allah dan kemerdekaan. Fas waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu melihat orang-orang masuk ke dalam agama Allah dengan cara berbondong-bondong, maka yang harus kita lakukan adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jelas dan tegas berdasarkan surat An-Nasr ayat 1 sampai 3 tadi, apabila kita sudah mendapatkan pertolongan, meraih kemenangan dan menggapai kemerdekaan, tentu saja tidak hanya hiporia saja, tidak hanya berhura-hura saja, dan tidak hanya bersenang-senang saja, tetapi minimal ada 4 hal yang diinstruksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bertasbih, memahasucikan Allah Subhanahu wa taala, bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertaubat kembali kepada Allah dengan mensucikan jiwa, hati dan pikiran. Pertama adalah fasabbih, bertasbih, memahasucikan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu dalam mengusir penjajah, berapa banyak manusia yang meninggal dunia sesuai dengan karakter manusia di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, yang mereka itu saling menumpahkan darah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala terlepas dari semua karakter manusia tersebut. Kedua adalah bihamdika, bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu dalam menumpas penjajah tidak terlepas dari inayah atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain kita memuji para pahlawan atas keberanian mereka, pengorbanan mereka dan ketulusan mereka, tentu saja yang paling pertama dan utama yang harus kita puji dan puja adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Fatihah ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pengurus pengatur alam semesta ini. Ketiga adalah wastaghfir, beristighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu setelah kita berhasil menghapus penjajah di negeri ini, kita ingin menjadi negara yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jika kita ingin mempertahankan kemakmuran, sumber daya alam yang melimpah ruah, sehingga muncul keadilan, karena kebutuhan kita semuanya tercukupi bahkan terpenuhi, maka tidak lain dan tidak bukan kita harus senantiasa beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Nuh ayat 10 sampai dengan ayat 12. Yang terakhir adalah innahu kana tawwaba, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sucikan, kita bersihkan hati, pikiran dan jiwa kita dari korupsi, kolusi, nepotisme dan berlaku zalim. Barakallahu li walakum.